Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan observasi SMA Kristen Barana dengan tema perkembangan peserta didik di lingkungan sekolah. Baiklah, sebelum itu perkenalkan nama saya Nur Hafiza selaku moderator. Saya Khairunisa selaku pemateri. Saya Mayer Amut Saleko sebagai pemateri. Saya Muhammad Rifki Darmawan sebagai pemateri. Saya Rifka Nabila Rustan sebagai pemateri. Dan saya Intan Safina sebagai pemateri. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang dari pelaporan yang kami buat, yaitu perkembangan peserta didik mencakup aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, motorik, dan karakter. Sekolah modern berfungsi bukan hanya sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga wadah pembentukan karakter dan budaya belajar. Dengan sistem pendidikan terstruktur, budaya disiplin, serta lingkungan kondusif, sekolah mampu melahirkan peserta didik unggul. Sekolah berbasis asrama mendukung pendidikan berkelanjutan, baik di kelas maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perkembangan peserta didik berlangsung menyeluruh. Baiklah, adapun tujuan dari laporan kami yaitu yang pertama mendeskripsikan sistem pembelajaran di sekolah, yang kedua yaitu mengidentifikasi budaya belajar dan sistem asrama, yang ketiga yaitu menjelaskan program pengembangan peserta didik, dan yang keempat yaitu mengkaji prestasi siswa sebagai indikator keberhasilan pendidikan. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi hasil diskusi ini kita ambil dari sumber kami yaitu Ibu Jeffrianita Leko SPD, di mana beliau merupakan guru sosiologi di SMK Negeri Baranak. Baik, selanjutnya, next. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem pembelajaran harian di sekolah tersebut. Jadi, berdasarkan hasil diskusi dengan narasumber, kegiatan sekolah itu berlangsung dari pagi hingga sore dengan jadwal yang cukup terstruktur, di mana aktivitas sekolah itu dimulai dari jam 7 pagi dengan kegiatan ibadah, yaitu bertujuan untuk membentuk nilai spiritual dan karakter siswa sejak awal hari. Nah, setelah kegiatan belajar itu, kegiatan ibadah itu, proses belajar mengajar itu dimulai jam 7.30 hingga 15. Di mana durasi belajar yang cukup panjang ini itu memungkinkan materi pembelajaran itu disampaikan secara lebih mendalam, sehingga siswa-siswa itu memiliki waktu yang cukup untuk untuk memahami konsep yang diajarkan begitu. Nah, dalam proses pembelajaran ini di kelas itu sekolah menerapkan pendekatan yang namanya student centered learning, atau di mana itu siswanya itu terlibat aktif dalam pembelajaran. Jadi siswa itu tidak hanya menjadi penerima materi, tapi dia juga itu berperan aktif dalam proses belajarnya. Hal ini dapat dilihat ketika beberapa aktivitas pembelajaran seperti presentasi materi, tugas berbentuk makalah, serta diskusi yang mendorong siswa untuk berpendapat dan bertukar ide. Jadi melalui metode ini, siswa itu dilatih untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya, keberaniannya dalam menyampaikan pendapat, dan juga serta kemandiriannya dalam belajar. Nah, next. Nah, selanjutnya adalah sistem asrama dan budaya yang menjadi salah satu ciri khas dari sekolah ini. Karena sekolah ini menerapkan sistem boarding school atau sekolah berasrama, proses pendidikannya itu tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi
dia juga berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan asrama. Nah, setiap Senin sampai Jumat, siswa itu mengikuti kegiatan belajar malam, di mana dilaksanakan pada pukul 19 hingga 21 malam di ruang kelas. Nah, kegiatan ini itu bersifat belajar mandiri, di mana siswa itu mengulang materi yang telah dipelajari untuk mempersiapkan pelajaran untuk hari-hari berikutnya. Nah, selanjutnya kegiatan belajar malam ini menjadi bentuk pembiasaan budaya belajar yang konsisten dan disiplin. Melalui kegiatan ini, siswa itu dilatih untuk mengatur waktu serta bertanggung jawab terhadap proses belajar secara mandiri. Nah, selanjutnya, selain itu menjelang ujian semester itu, sekolah itu menerapkan aturan yang lebih disiplin lagi, di mana sekitar 1 minggu sebelum ujian itu, siswa tidak diperbolehkan untuk di kamar asrama pada sore hari. Jadi pengurus asrama akan melakukan pengecekan kamar dan mengarahkan siswa untuk belajar di perpustakaan atau di aula atau di area belajar lainnya di lingkungan sekolah. Nah, kebijakan ini itu menunjukkan bahwa sekolah ini sadar membangun budaya belajar yang kuat, berorientasi pada presentasi akademik siswa. Selanjutnya, next. Nah, di sini kita membahas mengenai pengembangan kognitif peserta didik. Jadi di SMA Kristen Barana itu pengembangan kognitifnya tidak hanya dilakukan melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga seperti yang saya katakan tadi, tetapi juga mendukung beberapa program. Yang pertama itu ada yang namanya program sarapan, yaitu kuis atau soal yang singkat yang diberikan setiap pagi sebelum pelajaran dimulai. Jadi tujuannya ini untuk mereview kembali materi yang sudah dipelajari serta melatih daya ingatnya siswa agar siswa itu lebih siap menerima pelajaran yang baru. Ya. Yang kedua ada yang namanya English Witness Day, di mana kebijakan penggunaan bahasa Inggris di luar kelas setiap hari Rabu. Nah, program ini itu membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dalam berbahasa Inggris. Mereka itu berpikir menggunakan bahasa asing. Selain itu juga terdapat kegiatan kepedulian lingkungan seperti senam dan senam pagi atau kerja bakti. Jadi kegiatan ini tidak hanya melatih fisik, tetapi juga menumbuhkan kesadaran siswa terhadap lingkungan dan tanggung jawab bersama. Jika dikaitkan dengan teori perkembangan kognitif jadi Jean Piaget, yaitu siswa SMA berada pada tahap operasional formal, yaitu tahap di masa mereka itu sudah mampu berpikir logis dan abstrak. Kalau menurut Levi Gioski itu perkembangan kognitif juga dipengaruhi oleh interaksi sosial dan lingkungan belajar. Jadi kegiatan kolaboratif seperti diskusi, penggunaan bahasa Inggris, aktivitas bersama itu dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Itu mungkin dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan motorik dan kepedulian lingkungan. Nah, selain aspek akademik, sekolah juga memperhatikan perkembangan fisik siswa. Setiap hari Jumat, diadakan kegiatan senam pagi atau kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah secara bergantian. Nah, kegiatan ini memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus menanamkan nilai kepedulian terhadap lingkungan. Siswa dilatih untuk memahami bahwa menjaga kebersihan merupakan tanggung jawab bersama. Next. Selanjutnya itu pengembangan bahasa. Sekolah juga menaruh perhatian kepada kemampuan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Setiap hari Rabu, siswa diwajibkan menggunakan bahasa Inggris ketika berada di ruang kelas, di luar ruang kelas.
Nah, kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bilingual yang mendukung kemampuan komunikasi global. Dengan pembiasan ini, siswa tidak hanya belajar bahasa secara teoritis, tetapi juga mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Next. Kemudian yang selanjutnya yaitu pendampingan prestasi. Sekolah memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang memiliki potensi mengikuti lomba. Guru memberikan bimbingan tambahan setiap sore sepulang sekolah hingga mendekati hari pelaksanaan lomba atau H-1. Nah, pendampingan ini mencakup latihan intensif, pendalaman materi, serta pembinaan mental. Hal ini menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya mendorong siswa untuk berprestasi, tetapi juga menyediakan dukungan nyata dalam prosesnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan materinya. Oke, baik. Pada poin selanjutnya yaitu ada pembinaan karakter dan disiplin. Jadi pada poin yang pertama itu siswa-siswi di SMA Kristen Barana itu wajib mengucapkan salam dan sapa ketika berpapasan atau bertemu. Jadi sebenarnya semua siswa baik itu yang lebih tua ataupun yang lebih muda itu bisa saling sapa, tapi yang diutamakan di sini harus menyapa dahulu yang terlebih tua. Bahkan pegawai-pegawai maupun staf di sekolah itu juga harus wajib disapa. Kemudian pada poin selanjutnya yaitu penerapan denda bagi siswa yang berbicara kasar. Jadi bagi siswa yang kedapatan berbicara kotor atau mengumpat baik di asrama maupun di sekolah, maka ia akan dikenakan denda sebanyak Rp200.000. Yang mana ini akan memberikan efek jera bagi siswa agar dia tidak melakukannya lagi. Okay, next. Pada poin selanjutnya yaitu di SMA Kristen Barana ini menerapkan budaya peduli lingkungan, yang mana SMA Kristen Barana sudah mendapat yaitu penghargaan sebagai sekolah adiwiyata, yaitu sekolah dengan tingkat kebersihan yang tinggi dan juga peduli lingkungan. Nah, penghargaan ini didapat karena di SMA Barana itu sangat disiplin dalam hal kebersihan, di mana dilarang untuk membuang sampah sembarangan atau berceceran, harus buang pada tempatnya. Begitu juga pada hari Jumat itu tidak hanya di lingkungan sekolah saja untuk pembersihan lingkungannya, tapi siswa dan siswi ini biasanya keluar dari sekolah juga untuk membersihkan lingkungan-lingkungan di rumah-rumah masyarakat. Next. Selanjutnya yaitu prestasi peserta didik. Yang pertama ini adalah prestasi internasional, yang mana siswa dan siswi di SMA Kristen Barana ini tiap tahunnya mengikuti lomba di ajang internasional seperti Thailand International Mathematical Olympiad atau TIMO, di mana ini adalah lomba kompetisi matematika yang diadakan di Thailand. Kemudian yang kedua itu Hong Kong International Mathematical Olympiad, dan yang mana juga ini adalah lomba matematika. Kemudian selanjutnya di prestasi nasional di tahun 2024 yaitu SMA Kristen Barana ini mendapat peringkat 8 sebagai SMA terbaik di Sulawesi Selatan. Kemudian selanjutnya ada total 8 siswa yang meraih juara Olimpiade Sains Nasional di tingkat kabupaten pada tahun 2025. Pada poin selanjutnya yaitu ada prestasi siswa di seni dan kreativitas.
yang mana pada tahun 2025 yang lalu beberapa siswa meraih juara di 12 cabang lomba di FLS2N atau Festival Lomba Seni dan Sastra Nasional tingkat kabupaten. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, saya serahkan ke pemateri selanjutnya untuk memaparkan bab 3. Baik, selanjutnya adalah analisis dan rekomendasi. Yang pertama yaitu analisis. Berdasarkan hasil diskusi, dapat disimpulkan bahwa sekolah menerapkan sistem pendidikan yang komprehensif dan holistik. Pengembangan peserta didik tidak hanya difokuskan pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, budaya belajar, lingkungan sekolah yang mendukung, serta pencapaian prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Sistem asrama menjadi salah satu faktor penting yang membantu membentuk kedisiplinan dan tanggung jawab siswa dalam belajar. Selain itu, adanya pendampingan guru yang intensif serta budaya sekolah yang kuat turut berperan dalam membentuk siswa yang berprestasi dan memiliki karakter yang baik. Next. Baik, selanjutnya yaitu rekomendasi. Yang pertama adalah mempertahankan budaya belajar yang sudah terbentuk. Sekolah perlu terus menjaga kebiasaan belajar yang disiplin dan teratur agar siswa tetap memiliki motivasi belajar yang tinggi serta mampu mempertahankan prestasi yang sudah dicapai. Yang kedua yaitu memperluas pembinaan prestasi internasional. Sekolah dapat memberikan lebih banyak kesempatan bagi siswa untuk mengikuti kompetisi atau program akademik di tingkat internasional agar pengalaman dan kemampuan mereka semakin berkembang. Kemudian, yang ketiga yaitu menjaga konsistensi program karakter dan lingkungan. Program pembentukan karakter serta budaya lingkungan yang sudah ada perlu terus dijalankan secara konsisten agar siswa tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki sikap dan perilaku yang baik. Yang keempat yaitu memantau waktu istirahat dan kegiatan rekreatif. Sekolah perlu memastikan siswa memiliki waktu istirahat yang cukup serta menyediakan kegiatan rekreatif atau ice breaking agar siswa tidak mengalami kelelahan fisik dan mental. Kemudian yang kelima yaitu menerapkan sistem belajar mandiri berbasis target atau reward. Pemberian target belajar mingguan atau reward jika target tercapai dapat melatih siswa untuk lebih mandiri dan memiliki inisiatif belajar tanpa selalu bergantung pada pengawasan. Dan yang terakhir yaitu menyediakan program orientasi dan waktu kunjungan keluarga yang fleksibel. Program orientasi bagi siswa baru serta kesempatan bertemu keluarga secara lebih fleksibel dapat membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan di asrama. Next. Nah, sekolah ini memiliki kelebihan. Yang pertama yaitu fasilitas dan peralatan belajar yang memadai. Ketersediaan fasilitas yang lengkap membantu menunjang proses belajar sehingga siswa dapat belajar dengan lebih nyaman dan efektif. Kemudian yang kedua, akses internet di seluruh lingkungan sekolah. Internet yang tersedia memudahkan siswa mencari informasi, mengerjakan tugas, serta menambah pengetahuan dari berbagai sumber. Yang ketiga yaitu budaya belajar yang terstruktur. Jadwal belajar yang jelas dan teratur membantu siswa membangun kebiasaan disiplin serta melatih kemandirian dalam mengatur waktu belajar. Yang keempat yaitu pengawasan melalui CCTV. Adanya CCTV di berbagai area sekolah membantu memantau aktivitas siswa sehingga ketertiban dan kedisiplinan dapat lebih terjaga.
Kemudian yang kelima yaitu pembelajaran berbasis teknologi menggunakan smartboard. Smartboard memungkinkan guru dan siswa mengakses berbagai materi pembelajaran secara digital sehingga proses belajar menjadi lebih interaktif dan modern. Yang keenam yaitu lingkungan belajar yang bersih dan kondusif. Kondisi sekolah yang bersih dan nyaman membuat siswa dapat belajar dengan lebih fokus, termasuk memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat belajar setelah sekolah. Kedelapan, itu ketersediaan UKS selama 24 jam. Dengan adanya UKS yang selalu siap melayani, siswa dapat segera mendapatkan penanganan jika mengalami masalah kesehatan kapan saja. Yang terakhir yaitu program tutor sebaya. Melalui program ini, siswa yang sudah memahami materi membantu teman yang masih kesulitan, sehingga proses belajar menjadi lebih mudah dan suasana belajar lebih nyaman. Next. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama yaitu beban waktu yang tinggi. Jadwal kegiatan yang padat dari pagi hingga malam dapat membuat siswa mengalami kelelahan fisik maupun mental jika tidak diimbangi dengan waktu istirahat yang cukup. Kemudian yang kedua adalah ketergantungan pada pengawasan. Sistem pengawasan yang ketat di asrama berpotensi membuat sebagian siswa kurang terbiasa belajar secara mandiri tanpa arahan langsung. Yang ketiga yaitu keterbatasan interaksi dengan lingkungan luar. Kehidupan di asrama membatasi waktu siswa untuk berinteraksi dengan keluarga atau masyarakat di luar sekolah, sehingga bisa menjadi tantangan terutama bagi siswa baru. Yang terakhir yaitu tekanan akademik. Target prestasi yang tinggi di tingkat nasional maupun internasional dapat memberikan tekanan tambahan bagi siswa yang memiliki kemampuan belajar yang berbeda-beda. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya untuk memaparkan kesimpulan dan saran. Baik, saya akan memaparkan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Sekolah memiliki peran yang sangat signifikan dalam mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh, sistem pembelajaran yang terstruktur, budaya belajar di asrama, serta pembinaan karakter yang kuat menjadikan siswa berkembang secara akademik dan kepribadian. Prestasi nasional dan internasional serta penghargaan lingkungan menjadi bukti bahwa pendidikan yang holistik mampu menghasilkan peserta didik yang unggul dan berkarakter. Selanjutnya saran. Sekolah diharapkan dapat mempertahankan program unggulan yang telah berjalan dengan baik. Selain itu, inovasi pembelajaran perlu terus dikembangkan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Pembinaan prestasi dan karakter juga perlu terus diperkuat agar kualitas lulusan semakin meningkat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kami semua mengenai laporan observasi sekolah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.